Jadi selamat malam. Perkenalkan, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Yusuf Prawira Putra. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa hasil tugas besar kami. Pertama, sebelum kami mempresentasikan, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Pertama ada biar saya perkenalkan diri. Pertama ada Gufron Fikrianto dengan NIM 12.021.84126, dan yang kedua ada Salma Ida Andita dengan NIM 12.021.84071, dan yang ketiga ada Hisyam Hawari dengan NIM 12.021.84146, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rahmat Yusuf Prawira Putra dengan NIM 12.021.84304. Oke, kalau begitu langsung saja ke pembagian materinya yang diawali oleh Salma Ida Andita. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan profil perusahaan yang kita gunakan pada tugas besar ini. PT Cikarang Listrindo merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pembangkit dan distribusi listrik di Indonesia. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU yang terletak di Cikarang, Indonesia. Perusahaan memasok listrik ke pemukiman industri di sekitarnya di daerah Cikarang dan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, perusahaan utilitas listrik milik negara. Anak perusahaannya termasuk Listrindo Capital BV dan Signal Capital BV. Next. Di sini adalah BPMN atau proses bisnis dari maintenance pembangkit listrik ini sendiri. Nah, setelah pelanggan sudah melaksanakan kontrak untuk penggunaan listrik, maka terikat dengan isi kontrak yang salah satunya terkait dengan pemeliharaan listrik yang ada di pelanggan. Sistem pemeliharaannya sendiri terbagi menjadi pencegahan dan perbaikan langsung. Pencegahan atau preventive maintenance dibuat sesuai peralatan yang ada di pelanggan dengan dibuat jadwal yang sudah ditentukan untuk pemeliharaannya. Sedangkan perbaikan langsung adalah pelaksanaan pekerjaan apabila terjadi pada perbaikan peralatan yang rusak. Aktivitas yang dikerjakan disesuaikan dengan unit atau peralatan apa yang ditemukan kerusakannya. Pemakai alat akan membuat laporan bahwa telah terjadi kerusakan ke bagian admin, selanjutnya akan direview oleh bagian perencanaan dari departemen yang bersangkutan. Setelah dibuat laporan, maka proses perbaikan dilakukan oleh bagian yang berkompeten dalam perbaikan. Beberapa yang diperbaiki adalah bagian turbin, generator, dan distribusinya. Departemen yang bersangkutan pada proses bisnis maintenance itu ialah Departemen Maintenance yang bertugas sebagai memelihara turbin dan generatornya dan yang terkait. Yang kedua, Departemen Distribusi bertugas memelihara panel dan trafo dan yang terkait di sisi pelanggan. Dan dua lagi ada Departemen Operasional dan juga Departemen Administrasi. Next lagi. Nah, problem dan solusi yang kita tawarkan. Problem yang ada di perusahaan ini memiliki masalah di antaranya tidak efisiensinya proses maintenance pembangkit listrik dan jalur distribusi, pipa gas dan bahan bakar, banyaknya research atau biaya dan tenaganya yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk memasang sebuah perangkat IoT pada pembangkit listrik dan jalur distribusi dari pipa gas dan bahan bakar ini untuk mengautomasi proses pengawasan melalui aplikasi yang dibuat untuk mempermudah personel lapangan ketika melakukan pengecekan berkala atau maintenance. Proses bisnis yang kami proses bisnis yang kami gunakan ini berfokus pada proses bisnis maintenance, pembangkit listrik dan operasional, di mana proses bisnis tersebut berfokus pada proses pendistribusian, pengelolaan, dan pemeliharaan pembangkit listrik yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah
menyarankan untuk pembuatan aplikasi yang dapat membantu para pegawai dalam mengautomasi proses pengawasan melalui aplikasi yang dibuat untuk mempermudah personel lapangan ketika melakukan pengecekan berkala atau maintenance. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gufron. Oke, jadi selanjutnya itu ada use case diagram. Nah, di use case diagram itu merupakan salah satu langkah dari analisis sistem informasi, di mana kita bakal menganalisis kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan, di mana kita memiliki beberapa kebutuhan yang ada, di mana kita bisa pertama yang untuk task. Nah, jadi di sini bisa kita membuat task di suatu aplikasi tersebut, dan ada juga isu, dan ada juga cara untuk mendeteksi abnormalitas dari suatu sistem. Jadi ketiga poin utama itu adalah kita menggabungkan antara fungsionalitas dari isu tracking dan to-do list atau project management bisa dibilang, dan kita juga ada aplikasi untuk mendeteksi abnormalitas atau monitoring dan maintenance. Oke, berikut adalah activity diagram dari proses maintenance dan operasional. Nah, di sini proses itu dimulai dengan melakukan monitoring system. Ketika melakukan monitoring system di bagian operasional terdapat ketidaksesuaian, dia bakal langsung membuat laporan kendala dan diteruskan kepada pihak maintenance. Nah, setelah pihak maintenance memeriksa di tempat kejadian, jika ditemukan kerusakan, maka akan dibuatkan laporan dan langsung dilakukan perbaikan oleh teknisi. Nah, sedangkan kalau misalkan tidak ada kerusakan sama sekali, proses akan langsung dibalikan ke divisi operasional dengan melakukan monitoring lebih lanjut untuk mendeteksi problem yang kemungkinan terjadi. Next, selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD itu merupakan diagram yang menjelaskan tentang hubungan dari masing-masing entitinya. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa entity yang dibuat, yaitu ada 8 entity, diantaranya ada task, isu, power plan, user, generator, lane distribution, dan sensor. Nah, untuk masing-masing entity, mereka memiliki atribut, dan untuk menghubungkan antara entity ini diberikan relationship atau relasi sebagai berikut. Nah, setelah itu untuk penjelasannya sendiri, task itu adalah aktivitas atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh user yang berkaitan dengan isu yang ada. Kalau dilihat di sini, task itu dia meresolve suatu isu. Jadi bisa dibilang bahwa ini banyak task itu meresolve satu isu. Satu isu itu bisa dipecah menjadi beberapa tugas. Misalkan isunya kebocoran pipa. Nah, kebocoran pipa itu berarti bisa memiliki tugas beberapa tugas. Misalkan melakukan pengadaan barang, melakukan mitigasi untuk pencegahan sementara dan lain-lain, itu merupakan task. Kemudian ada user. Nah, user di sini itu berkaitannya dengan entity untuk menyimpan data karyawan. Nah, data karyawan di sini ada user departemen, user ID, user password, user email, dan user name. Nah, di sini itu fungsi utamanya adalah untuk melakukan autentikasi dalam sistem. Setelah itu hubungannya dengan task adalah satu user itu bisa memiliki banyak task. Banyak user bisa memiliki banyak task. Jadi misalkan satu task ini bisa diambil oleh beberapa user, atau banyak user juga bisa mengambil banyak task. Oke, selanjutnya di isu. Isu itu laporan kejadian atau permasalahan yang terjadi. Nah, isu itu dia berkaitan dengan task itu tadi udah one to many, di mana satu isu banyak task. Kemudian dia ada hubungannya dengan power plan. Jadi di mana satu power plan itu ada relasi namanya occur in, atau terjadi di satu power plan. Jadi satu isu hanya bisa mereferensi kepada satu power plan. Oke, selanjutnya power plan itu sendiri. Nah, entity ini merepresentasikan situs pembangkit listrik. Dia memiliki generator dan jalur distribusi atau lane. Di sini bisa dilihat bahwa power plant dengan relasinya memiliki banyak generator. Jadi satu power plant bisa memiliki banyak generator, tapi satu generator hanya bisa dimiliki oleh satu power plant. Selanjutnya, si power plant itu sendiri
memiliki lane. Nah, dia generator ini bisa mendistribusikan, dia distribusikan ke lane. Nah, di sini relasinya distributed, dan relasi ini menghasilkan entity lane distribution. Lane distribution ini merupakan entity yang muncul ketika adanya relasi antara dua entity ini. Oke, untuk generator sendiri ada beberapa atribut, diantaranya ada atribut yang biasa, atribut normal, di mana ada gen capacity, gen status, gen ID, sama gen output, dan ada gen yang drive atau gen efisiensi. Gen efisiensi ini merupakan fuel usage dibagi dengan generator output. Jadi melihat generator output dibagi dengan fuel usage, berarti melihat seberapa efisien si generator itu menghasilkan energi. Kemudian di lane itu ada lane ID, lane capacity, dan lane capacity. Oke, di sini itu di lane ini dia merupakan suatu jalur distribusi dari generator itu sendiri. Jadi hubungannya itu dengan banyak many to many. Jadi banyak lane itu bisa disuplai oleh banyak generator, atau banyak generator mensuplai banyak lane. Kemudian untuk lane distribution itu sendiri, dia ada lane distribution ID, unique primary key sebagai primary key, terus ada power plan ID sebagai referensi atau foreign key ke power plan. Kemudian ada lane load. Lane load itu berupa nilai yang didistribusikan kepada satu lane itu sendiri dari generator. Kemudian ada lane ID. Nah, lane ID ini untuk mereferensikan ke entity lane. Kemudian yang terakhir entity-nya itu adalah sensor. Jadi satu hubungannya dengan generator adalah satu generator bisa memiliki banyak sensor, atau satu sensor hanya bisa dimiliki oleh satu generator. Kemudian untuk atribut di sensor itu sendiri, ada sensor ID sebagai primary key, sensor value sebagai nilai dari si sensor itu sendiri, terus ada sensor type atau tipe dari sensor, misalkan temperatur atau voltage atau current. Kemudian ada sensor status, mengetahui bahwa status dia lagi merekam atau tidak. Terus ada alert. Alert itu sebagai multi value. Nah, multi value ini bakal dipecah nantinya ketika kita melakukan model relasi. Dan di sini ada dua multi value attribute, yaitu adalah alert di entity sensor dan ada subtask di entity task. Oke, mungkin sekian aja, bakal dilanjut oleh Saudara Yusuf. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model relasional, yang dimana model relasional itu setiap data itu terhubung antar data yang memiliki nilai unik atau primary key. Dan di sini ada saya model relasional dari apa yang Saudara Gufron artikan. Yang pertama ada tabel user, yang dimana setiap tabel ini memiliki ada user ID ataupun pegawai, username, user department, user email, dan user password. Di dalam tabel ini nanti itu primary key-nya ini akan digunakan oleh beberapa entity yang lain. Selanjutnya ada tabel task. Di sini tuh ada atribut task ID, user ID, issue ID, task name, task kategori, task description, start date, to date, itu task status, create add, nggak kelihatan, dan update add. Nah, di tabel task ini setiap apa namanya, di mana tabel task ini juga akan digunakan oleh entity lainnya. Dan selanjutnya ada task subtask, tabel subtask. Dikarenakan subtask itu bernilai multi value, di mana tadi dibilang sama Gufron itu dipecah lagi menjadi tabel sendiri, sehingga subtask sendiri itu dibuat tabel sendiri yang terdiri dari ID subtask, task ID, subtask name, created add, update add. Yang dimana subtask ini itu akan dipakai oleh entity tabel task. Lanjut ke tabel issue. Di tabel issue sendiri, entity ini mempunyai beberapa atribut. Yang diantaranya itu ada ID, issue ID, user ID, issue name,
issue description, created add, update add, sama power plan ID. Di mana entity power plan itu mempunyai relasi dengan entity issue. Nanti akan saya jelaskan lagi di tabel power plan. Lanjut ke selanjutnya itu tabel power plan. Di tabel power plan sendiri itu entity power plan memiliki beberapa atribut. Yang diantaranya itu ya ada power plan ID, power plan name, power plan utilization, power plan status, sama uptime. Lanjut aja ke tabel land distribution. Itu tuh ada land distribution, ada power plan ID, land ID, sama land load. Yang dimana tabel ini tuh memiliki relasi dengan entity generator dan dengan entity land. Nah, di sini tuh terdiri dari beberapa tadi yang saya sebutin atribut. Lanjut saja ke tabel land, di mana ada land ID dan land capacity. Di mana ini berrelasi dengan tabel land distribusi. Lanjut ke tabel generator. Di tabel generator ini, jadi generator mempunyai atribut. Yang diantaranya itu ada power plan ID, generator ID, generator status, generator capacity, full usage, generator output, sama generator efisiensi. Nah, di generator ini tuh nanti tuh beberapa contohnya tuh primary key yang generator ID itu akan digunakan lagi di tabel alert. Tapi sebelumnya jelasin dulu tabel sensor. Di entity sensor ini ada beberapa atribut juga. Yang pertama ada sensor ID, sensor tipe, sensor status, sama sensor value. Nah, dari sensor ID ini nanti akan menciptakan sensor ID dan generator ID itu akan menciptakan tabel alert yang dimana atribut alert itu multi value sehingga harus dipecah dan dijadikan satu tabel sendiri. Nah, di tabel alert sendiri itu ada alert ID, generator ID, sensor ID, sama alert status. Yang dimana tadi saya bilang alert ini tuh multi value, yang dimana dia tuh harus dipecah sendiri karena menciptakan nilai baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saudara Salma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DDL atau Data Definition Language. DDL biasa digunakan untuk mendefinisikan data dengan menggunakan perintah create, drop, ataupun alter. Nah, di sini ada beberapa tabel yang didefinisikan, yaitu ada tabel user, tabel task, tabel subtask, tabel issue, tabel land distribution, tabel power plan, tabel generator, tabel sensor, dan tabel alert. Nah, di tabel user ini data-data yang disimpan adalah ada user ID sebagai primary key dari kode unik dari tabel user ini sendiri, lalu ada username, ada user departemen, user email, dan user password. Nah, setelah itu ada tabel task yang di dalamnya dapat menyimpan task ID sebagai primary key, lalu ada user ID sebagai foreign key yang diambil dari tabel user. Setelah itu ada issue ID, juga task name, task kategori, task date, start date, due date, task status, created add, dan update add. Nah, selanjutnya ada tabel issue yang memiliki issue ID sebagai primary key. Selanjutnya ada user ID dan issue name, issue desk, created add, updated add, dan power plan ID. Nah, di tabel issue ini, power plan ID itu sebagai foreign key yang diambil dari tabel power plan. Nah, di tabel power plan ini memiliki data-data yang dapat disimpan, yaitu power plan ID sebagai primary key, power plan name, power plan utilization, power plan status, dan juga uptime. Nah,
setelah itu power plan ID juga digunakan pada tabel line distribution. Nah, di line distribution ini dapat menyimpan line distribution ID, juga power plan ID sebagai foreign key, line ID, dan juga line load. Nah, line ID yang ada di tabel line distribution ini juga digunakan diambil dari table line, karena pada table line ID ini termasuk primary key, dan juga di table line dapat menyimpan line capacity. Selanjutnya ada table generator, di mana table generator ini dapat menyimpan power plan ID yang menjadi foreign key yang diambil dari table power plan. Selanjutnya ada gen ID, ada gen status, gen capacity, full usage, gen output, dan gen efisiensi. Nah, dari tabel generator ini diambil gen ID sebagai foreign key pada tabel alert yang dapat menyimpan alert ID, gen ID, sensor ID, dan juga alert status. Nah, di tabel alert ini juga mengambil sensor ID dari tabel sensor, yang tabel sensor ini sendiri dapat menyimpan sensor ID, sensor type, sensor status, dan juga sensor value. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oh, maaf. Nah, di sini saya mencantumkan langkah-langkah pembuatan DDL ini tadi. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah database itu sendiri dengan query create database, dan selanjutnya adalah nama database. Karena di sini kita menggunakan perusahaan Cikarang Listrindo, maka database yang saya gunakan adalah bernama create database Cikarang_Listrindo. Selanjutnya, untuk database ini dapat menggunakan query use Cikarang_Listrindo atau use database, spasi nama database yang digunakan. Selanjutnya, dalam pembuatan tabel-tabel ini menggunakan query yang sama pada tabel user, yaitu dengan query create tabel, lalu menuliskan nama tabel, di sini tabel user, lalu menuliskan data-data apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama, menuliskan nama kolomnya atau nama jenis datanya, lalu diberikan tipe datanya, dan juga panjang data. Lalu jika data tersebut primary key, dituliskan juga primary key-nya, dan begitu juga kepada beberapa data-data yang lain. Next. Selanjutnya, untuk pembuatan tabel yang selanjutnya, ini juga sama, hanya ada perbedaan ketika ditemukan sebuah data yang didefinisikan sebagai foreign key. Next yang ada foreign key-nya, coba. Next lagi. Next lagi. Kok nggak ada? Nah, ketika di sebelumnya, jika ditemukan foreign key, itu akan query-nya sedikit berbeda, yaitu dituliskan dulu referensi dari tabel mana, dan setelahnya baru lanjut ke data-data yang lain. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Aisyah. Selanjutnya itu DML atau Data Manipulation Language. Nah, DML ini adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk manipulasi data, di mana perintah ini digunakan untuk memberikan query dan perubahan yang dilakukan di dalam tabel. Biasanya perintah-perintah di DML ini ada insert, select, update, delete, dan juga tambahan lain seperti commit dan rollback, di mana insert sendiri yaitu menambahkan record data pada tabel, dan select berfungsi untuk memilih dan menampilkan data dari tabel, update mengubah atau mengubah isian data pada tabel, delete menghapus data pada tabel. Sedangkan untuk commit sendiri menuliskan perubahan pada disk, dan rollback membuat pembatalan perubahan pada perintah commit. Untuk yang pertama di tabel user ini saya menampilkan
isian dari tabel user menggunakan select, perintah select. Di sini ada user ID, username, user department, user email, dan user class, di mana user ID tersebut didefinisikan sebagai primary key. Sedangkan di tabel task ada task ID, user ID, issue ID, task name, task kategori, task description, start date, due date, task status, create add, update add. Yang dimana si task ID ini sebagai primary key, user ID ini foreign key dari tabel user, issue ID merupakan foreign key dari tabel issue, dan selanjutnya next di tabel subtask itu ada subtask ID sebagai primary key, task ID, subtask name, create add, update add, di mana si task ID ini merupakan foreign key dari reference table task. Selanjutnya tabel len. Tabel len. Di mana tabel len ini ada len ID dan len capacity, di mana tabel len ini mempunyai primary key len ID. Selanjutnya len distribution. Len distribution ini mempunyai len distribution ID, power plan ID, len ID, dan len load. Di sini ditampilkan data dari len distribution menggunakan perintah select. Dengan power plan ID dari reference dari table power plan dan len ID dari table len. Selanjutnya itu table power plan. Di sini power plan ID adalah primary key dari table power plan name, power plan utilization, power plan status, dan uptime. Dari power plan ID ini digunakan sebagai foreign key di 3 tabel, untuk tabel issue, tabel generator, dan tabel distribution. Selanjutnya itu tabel generator. Di sini ditampilkan power plan ID yang merupakan foreign key yang bereference dari tabel power plan, gen ID sebagai primary key, generator status, generator capacity, full usage, gen output, dan gen efisiensi. Selanjutnya ada tabel sensor dengan sensor ID sebagai primary key, sensor type, sensor status, dan sensor value. Dan table alert. Table alert ini merupakan, di sini ada alert ID sebagai primary key, gen ID sebagai foreign key yang bereference dari tabel generator, sensor ID merupakan foreign key yang bereference dari tabel sensor, dan alert status dari tabel alert. Di sini saya menggunakan beberapa perintah seperti select from, insert into, value, update table, terus update foreign key, add constraint, foreign key, reference table, dan beberapa delete yang ada kesalahan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Saudara Gufron. Oke. Yang selanjutnya adalah ini merupakan desain aplikasi yang kita gagas untuk studi kasus di PT Cikarang Listrindo, di mana ada beberapa fitur utama, di mana sebagaimana kita tahu tadi ada power plan yang sempat disebutkan, terus ada juga generator, dan ada juga task dan issue. Jadi di sini semuanya ada merupakan entity yang tadi dibuat merupakan menu-menu yang ada di aplikasi yang kami ajukan. Nah, di sini ada dashboard, ada halaman dashboard utama. Yang kedua ada
halaman untuk daftar isu atau kejadian, di mana kita bisa melihat atau mencari isu yang terjadi di generator yang tadi jadi dari generator. Kemudian ada halaman task atau daftar kerja, di mana kita bisa melihat to-do list dari apa yang harus kita lakukan. Dari misalkan di sini contohnya adalah request raw material, di sini ada untuk button buat status shutdown atau enggak gitu. Dari sini ada juga start time yang tadi udah disebutin di menjadi atribut di entity task. Yang selanjutnya itu ada monitor generator. Nah, di sini ada halaman generator di mana kita bisa melihat power yang di generator atau yang tadi sudah disebutkan juga untuk di entity generator. Terus dia juga punya lane. Ini power distribution. Di sini ada lane 1, lane 2, lane 3. Ini sesuai dengan entity yang tadi, di mana satu generator itu bisa memiliki banyak lane. Selanjutnya ada monitor power plant. Dan di monitor power plant ini kita bisa melihat memonitor power plant secara lebih detail. Contohnya di sini ada real time report dari utilisasi si power plant tadi. Terus ada uptime-nya. Terus juga ada dia sensor yang ada di generator yang ada di power plant. Di sini ada berdasarkan kategori, ada temperatur, voltage, amperage atau current, dan resistance. Sedangkan di sini ada atribut atau entity untuk sensor itu sendiri. Nah, kemudian ada halaman sensor, monitor sensor. Nah, di halaman monitor sensor, ini ada data untuk si sensor value-nya. Kemudian ada alert yang ada di sini. Nah, di sini kan sesuai sama yang tadi, di mana dia sensor itu bisa memiliki banyak alert. Oke. Kemudian ada melihat isu details secara detail. Jadi isu yang tadi dilihat secara list, di sini ada detailnya, reportnya, mana dia ada usernya. Ada user, ada departemen, terus ada tanggal mulai sama tanggal start date atau sama due date. Atau terus juga ada deskripsinya juga. Selanjutnya ada layar untuk create new task, di mana kita bisa melihat masukkan nama tasknya, terus kita misalnya masukkan kategorinya, memasukkan start date dan end date, terus ada deskripsinya juga sesuai sama entity yang sudah dibuat. Oke, yang selanjutnya ada in-app chat, di mana kita bisa melakukan chat antara user itu sendiri di dalam aplikasi. Cuman untuk in-app chat ini kita nggak dibuatkan untuk entity-nya, nggak dibuatkan entity-nya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke saudara Yusuf untuk penutup. Oke, terima kasih untuk saudara Gufron. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Sebelum itu ingin mengucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.